Pemirsa, ketegangan akibat agresi Amerika Serikat ke Iran tak kunjung mereda meski gencatan senjata diperpanjang. Amerika Serikat masih membajak laut yang langsung dibalas oleh Iran. Benarkah pintu diplomasi tertutup dan ketegangan berlangsung berlarut-larut? Kami akan membahasnya bersama dengan Faisal Assegaf, analis Timur Tengah, dan Tovan Mahdi, pakar hubungan internasional Paramadina Public Policy Institute. Selamat malam Pak Faisal dan juga Pak Tovan. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Malam, Saya Pak ke Tovan. Pak Faisal dulu. Pak Faisal, Iran ini kan menyergap kapal ilegal di Selat Hormuz di tengah agresi Laut Amerika Serikat. Nah, apakah ini pesan keras bahwa Amerika Serikat itu tidak bisa seenaknya melakukan agresi laut terhadap Iran? Ya, memang benar apapun ancaman yang disampaikan Trump ataupun para petinggi militernya itu tidak membuat Iran menyerah, tidak membuat Iran tunduk, malah Iran membuktikan mereka mampu meladeni Amerika baik di udara meski jet-jet tempur Iran itu koleksi lama, tapi mereka bisa meladeni pertempuran di udara dengan rudal-rudal peluru kendali balistik hipersonik maupun pesawat nirawak Shahid 136. Nah, di Angkatan Laut pun juga Iran sudah membuktikan. Bahkan dalam sebuah pidato beberapa minggu lalu, itu Presiden Trump mengakui bahwa kapal tanker paling terbesar di dunia, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford, itu diserang oleh pesawat nirawak Shahid 136. Seperti kata Trump, diserang dari 17 sudut. Dan tiap 30 detik, 30 atau 37 detik itu ada satu serangan tiap drone Shahid 136 menghantam atau menyasar USS Gerald Ford. Jadi ini menunjukkan bahwa penahanan dua kapal milik Middle East Shipping Company atau MSC, salah satu perusahaan pelayan terbesar, itu menunjukkan bahwa Iran juga tidak hanya kuat secara rudal maupun drone, tapi mereka juga kuat secara angkatan lautnya. Nah, ini juga membuktikan bahwa klaim-klaim Trump sebelumnya bahwa Amerika berhasil menghancurkan angkatan laut Iran itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Karena kenyataannya, kalau memang angkatan laut Iran benar-benar hancur, harusnya Amerika berani membuka paksa Selat Hormuz yang sudah ditutup secara selektif oleh Iran sejak perang berlangsung akhir Februari lalu. Ya, dengan kapal-kapal yang terkait Iran ini masih mampu menembus blokade Amerika Serikat tadi, apakah ini semakin menunjukkan kendali Iran atas Selat Hormuz seutuhnya? Ya, memang benar. Dan ini yang ironisnya, ketika Amerika meminta Selat Hormuz dibuka, dunia juga yang merasakan efek negatifnya karena harga minyak global melonjak akibat penutupan Selat Hormuz. Ternyata yang dilakukan Amerika malah ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz, yakni dengan melarang kapal-kapal yang ingin menuju ke pelabuhan Iran ataupun keluar dari pelabuhan Iran. Saya kira ini sangat ironis ketika dunia minta Selat Hormuz dibuka, ternyata Trump malah memperketat penutupan blokade laut di Selat Hormuz, terutama terhadap kapal-kapal yang menuju atau keluar dari pelabuhan Iran. Saya ke Pak Tovan kemudian. Pak Tovan, kendali Iran di Selat Hormuz ini apakah mengonfirmasi bahwa status gencatan senjata sepihak Trump itu tidak ada artinya, hanya di atas kertas saja? Ya, sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari proses Islamabad Talks kedua yang sepertinya segera akan berlangsung. Tetapi kita tahu bahwa dalam perjanjian atau dalam negosiasi di Islamabad tahap 2 ini, Iran tidak mengirimkan delegasi. Meskipun demikian, ada informasi bahwa Cina mengirimkan bantuan berupa satelit yang cukup canggih ke Pakistan agar Iran dan juga Cina itu bisa memantau perkembangan dari negosiasi tersebut. Tetapi intinya dari konflik yang sudah berlangsung sampai hari ke-54 hari ini, tentu sebetulnya banyak negara yang berharap bahwa konflik di Timur Tengah ini segera berakhir, karena dampak ekonomi yang dirasakan tidak hanya pada negara-negara yang terlibat perang, tetapi juga negara-negara yang sebetulnya jauh dari titik konflik itu juga sudah mulai merasakan. Karena itu, dan saya melihat sendiri RRC juga punya peranan yang sangat besar di dalam upaya agar tercapai kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika dan Israel. Dan kalau kita bicara tentang Selat Hormuz, pasti Iran akan mempertahankan
mati-matian untuk tetap bisa mengendalikan Selat Hormuz, karena memang dalam perang yang sifatnya asimetris seperti sekarang, di mana kalau kita melihat kekuatan militer antara Amerika dan Israel dengan Iran tentu tidak sebanding, maka Iran menggunakan strategi perang yang berbeda dengan mengendalikan mencoba untuk membuat kesulitan atau membuat biaya perang yang dikeluarkan oleh negara-negara seperti Amerika dan Israel itu menjadi sangat berat, sangat mahal dan melelahkan. Dan terbukti bahwa hingga hari ke-54 tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika maupun Israel dalam perang melawan Iran itu tidak tercapai. Karena itu sepertinya Islamabad Talks ini kita masih akan menunggu, tetapi beberapa negara meskipun tidak terlibat secara langsung seperti RRC sangat mendorong tercapainya kesepakatan damai dalam perjanjian atau dalam perundingan Islamabad yang kedua. Seperti itu, Vera. Ya, Pak Taufan, artinya apakah kita memang sedang melihat atau dipertontonkan begitu ya, pola baru dalam strategi Iran yang lebih agresif di laut, namun tetap membuka pintu diplomasi? Saya pikir Iran ini negara yang tidak ingin perang, sebetulnya itu. Karena kita tahu sejak berdirinya revolusi Islam Iran tahun 1979, Amerika dan negara-negara sekutunya langsung melakukan blokade ekonomi. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan negara sekutunya terhadap Iran ini tentu saja memberikan kesulitan yang luar biasa secara ekonomi terhadap Iran. Dan Iran mestinya dengan aset yang luar biasa besar, yaitu cadangan minyak bumi. Kita tahu bahwa kalau negara-negara di Timur Tengah itu memang 50% dari gross domestic product mereka itu ditopang oleh minyak, dan 70% pendapatan ekspor negara-negara Teluk itu adalah berasal dari ekspor minyak. Dan Iran sendiri di negara-negara Teluk posisinya adalah produsen minyak mentah terbesar kedua setelah Arab Saudi. Karena itu Iran ketika dia sudah diblokade sedemikian rupa, Iran akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengembangkan ekonominya. Dan salah satu partner paling strategis Iran dalam kancah perdagangan internasional itu adalah RRC. Jadi kalau kita melihat ekspor minyak Iran, itu 90% itu dikirim ke Tiongkok. Dan Tiongkok sendiri di sisi yang lain juga melihat Iran sebagai mitra strategis tidak hanya dalam jangka pendek, jangka menengah, tapi juga jangka panjang. Dan Tiongkok punya kepentingan agar situasi geopolitik di Timur Tengah itu bisa segera stabil, tidak ada perang, karena RRC ini juga mempunyai banyak rencana, banyak strategi, banyak plan yang akan dilakukan untuk mengembangkan ekonomi mereka, khususnya di kawasan-kawasan Timur Tengah. Seperti salah satunya adalah ada inisiatif Belt and Road Initiative yang itu akan dikembangkan ke 7 koridor, salah satunya koridor di Asia Tengah dan Asia Selatan. Ini tentu situasi geopolitik global di Timur Tengah yang panas seperti sekarang itu akan sangat mengganggu berbagai rencana dan strategi ekonomi RRC dalam jangka panjang. Karena itu RRC dalam konteks konflik saat ini sangat berharap bahwa Iran dengan Amerika dan Israel bisa mencapai kesepakatan. Seperti itu, Vera. Ya, yang sejak awal melakukan serangan di laut, blokade laut itu kan adalah Amerika begitu ya. Apakah Trump ini sengaja mengulur masa gencatan senjata karena Amerika Serikat sendiri itu kehabisan amunisi serangan udara sehingga memilih serangan agresif ini dilakukan di laut saja? Ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya dalam perundingan Islamabad Talks yang pertama itu nyaris tercapai kesepakatan. Karena beberapa butir yang diajukan dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh Iran itu nyaris disetujui oleh Amerika Serikat dan Israel. Tetapi pada last minute ada beberapa poin yang kemudian situasinya menjadi chaos, dan kemudian kedua delegasi akhirnya meninggalkan Islamabad tanpa mencapai kesepakatan apapun. Nah, salah satu yang kemudian menjadi poin yang menjadi deadlocknya perundingan Islamabad pertama itu adalah tentang moratorium pengayaan uranium yang harus dilakukan oleh Iran. Dalam proposal Iran itu Iran setuju untuk dilakukan moratorium atau penundaan sementara pengembangan teknologi nuklir dan pengayaan uranium selama 5 tahun, tetapi tiba-tiba awalnya Amerika yang setuju, kemudian memperpanjang moratorium itu menjadi 20 tahun. Nah, perpanjangan moratorium pengayaan uranium dan pengembangan teknologi nuklir Iran selama 20 tahun itu diduga karena tekanan dari Israel. Itulah salah satu poin yang kemudian membuat negosiasi dalam Islamabad Talks yang pertama itu gagal. Kemudian berikutnya memang sejak awal Iran ini sudah tidak percaya dengan Amerika dan Israel. Karena beberapa kali perjanjian damai yang akan dilakukan, termasuk ketika ada perundingan damai di Oman, itu semuanya sebetulnya dilakukan dengan niat dan dengan dengan
anggapan yang positif. Jadi berpikir positif bahwa akan tercapai kesepakatan damai dengan Israel dan juga dengan Amerika. Tetapi sekali lagi ketika negosiasi di Oman itu nyaris tercapai, tiba-tiba Israel dan Amerika melakukan serangan ke Teheran hingga membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu wafat. Nah, inilah yang kemudian membuat Iran sangat marah dan kemudian Iran melakukan serangan balasan yang luar biasa. Dan kalau kita seperti yang disampaikan oleh Bang Segaf tadi, bahwa Donald Trump selalu mengubah-ubah narasi atau cuitan dalam media sosialnya. Kalau di awal kita tahu Donald Trump sesumbar akan bisa menyelesaikan dan mencapai tujuan perang dengan Iran ini hanya dalam waktu 2 hari, geser lagi 4 hari, dan nyatanya sekarang sampai 54 hari, Iran masih bertahan dan Amerika masih kesulitan dan terus mencoba untuk membuka peluang terjadinya perdamaian. Tetapi kalau terkait dengan Selat Hormuz, Iran saya yakin akan mati-matian mempertahankan kendali atas Selat Hormuz sampai dijamin bahwa tidak ada lagi negara yang melanggar hukum internasional melakukan serangan secara sepihak tanpa alasan terhadap wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Saya pikir itu. Selama itu tidak ada kesepakatan dan jaminan Iran tidak akan diserang, maka kendali Selat Hormuz akan diperjuangkan tetap di tangan Iran. Saya pikir seperti itu situasinya. Oke, saya ke Pak Faisal lagi. Pak Faisal, menurut sejumlah pengakuan gitu ya pejabat Amerika bahwa kemampuan militer Iran itu lebih besar dari yang selama ini diakui oleh Trump. Nah, apa implikasinya bagi Amerika Serikat? Ya, memang benar dalam perang ini sekaligus Iran sedang mengubur pamor Amerika sebagai negara adidaya di dunia. Kan selama ini banyak kekhawatiran atau ketakutan dari negara-negara yang sebenarnya tidak suka terhadap Amerika, tapi mereka tidak berani melancarkan permusuhan terbuka terhadap Amerika seperti yang dilakukan Iran. Itu laporan dari Center for Strategic and International Studies, CSIS-nya Amerika. Itu dalam perang ini, dalam waktu 54 hari, Amerika Serikat sudah menggunakan 40% dari cadangan peluru kendali presisinya, kemudian 50% dari peluru kendali Patriot, kemudian 50% lagi dari peluru kendali THAAD untuk pencegat peluru kendali balistik Iran ataupun drone, kemudian 40% dari peluru kendali Tomahawk dan 20% untuk peluru kendali yang jarak jauhnya Amerika Serikat. Kemudian juga kita lihat ya, ternyata ya pangkalan Amerika gagal mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya yang ada di Timur Tengah. Itu New York Times mencatat 13 dari 19 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu rusak berat. Itu tentu saja kerugiannya sangat mahal karena dalam pangkalan militer itu kan yang mahal adalah radar. Terus kemudian sistem pertahanan udara, itu radar itu bisa di atas paling tidak $1 miliar satu radar. Dan itu banyak yang hancur di kawasan Teluk Persia. Kemudian juga kita lihat negara-negara sekutu Amerika itu mendapat, ya itu juga mengalami kerugian besar. Saya kemarin pulang dari Libanon, saya lihat ketika pergi ke Libanon maupun pulang, itu saya transit di Bandar Udara Internasional Hamad di ibu kota Doha, Qatar, itu sangat sepi. Jadi berbeda ketika saya pergi ketika perang antara Hizbullah dengan Israel 2024. Itu benar-benar kali ini Bandara Doha sangat sepi. Nah, makanya dalam perang kali ini yang dirugikan bukan hanya Amerika, tapi juga negara-negara sekutu Amerika yang selama ini sangat mengandalkan sistem pertahanan negara mereka dan keberlangsungan rezim monarki mereka pada Amerika, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman. Dan mereka mengalami kerugian. Ada terkait dengan penutupan Selat Hormuz, itu negara-negara OPEC, jadi 5 negara itu mereka rugi $2,3 miliar per hari karena mereka tidak bisa mengekspor minyaknya. Kerugian paling besar dialami oleh Arab Saudi, per hari itu $1 miliar. Makanya bulan ini ada kenaikan penghentian produksi minyak, penurunan tingkat produksi minyak di 5 negara kecuali Oman, 5 negara Arab Teluk tadi, itu 9,1 juta barel minyak. Jadi ada penurunan jumlah produksi karena ya tidak bisa diekspor. Ini meningkat dari sebelumnya Maret itu sekitar 7,5 juta barel per hari yang diturunkan tingkat produksi minyaknya oleh 5 negara itu secara kumulatif. Baik Pak Faisal, kita akan lanjutkan usai jeda. Nanti saya ke Pak Tovan terkait dengan permintaan anggaran pertahanan Amerika Serikat ini hingga $1,5 triliun di tahun 2027, artinya peningkatan terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Nah, ini apakah Kongres akan menyetujuinya? Kemudian mengingat sudah banyak anggota Kongres yang mengecam agresi Trump ini, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Time News.
Pemirsa, persediaan rudal utama militer Amerika Serikat dilaporkan mengalami penyusutan signifikan imbas agresi militer bersama Zionis Israel ke Iran. Kondisi ini jadi ancaman serius mengenai kesiapan amunisi Amerika Serikat dalam operasi militer selanjutnya. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengungkapkan setidaknya 45% cadangan Precision Strike Missile atau rudal serang presisi telah habis selama 7 minggu terakhir agresi militer. Penyusutan stok juga terjadi pada sistem pertahanan udara. Separuh dari rudal THAAD untuk pencegahan balistik dan hampir 50% stok rudal Patriot telah digunakan. Analisis ini menunjukkan tekanan besar pada inventaris senjata Pentagon. Kondisi ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi sulit jika harus berhadapan dengan lawan yang seimbang seperti China. Kepala juru bicara Pentagon, Sean Parnell, memberikan pembelaan terkait kesiapan militer. Menurutnya, militer Amerika Serikat masih memiliki kemampuan eksekusi operasi sesuai arahan Presiden. Data menunjukkan penurunan stok tak hanya terjadi pada rudal pertahanan udara. Sekitar 30% stok rudal Tomahawk dan lebih dari 20% cadangan Joint Air to Surface Standoff Missiles juga telah terkuras. Situasi ini menimbulkan kontradiksi klaim Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa Amerika Serikat tidak mengalami kekurangan senjata. Namun di sisi lain, Trump mengajukan permintaan dana tambahan untuk pengadaan rudal sebagai dampak dari agresi militer terhadap Iran. Seperti yang disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. As far as $200 billion, I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. Senator McKelly menyoroti permintaan Iran dalam memproduksi massal drone set dan rudal balistik. Hal ini dianggap menjadi tantangan serius bagi hitung-hitungan logistik pertahanan udara Amerika Serikat dalam jangka panjang. Analis memprediksi biaya perang Amerika melawan Iran melampaui angka 1 triliun US dollar atau setara 17.100 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Tovan, jadi permintaan anggaran pertahanan Amerika Serikat itu meningkat tajam hingga 1,5 triliun dolar di tahun 2027. Peningkatan terbesar ini artinya pasca Perang Dunia Kedua, apakah Kongres itu akan menyetujuinya mengingat sudah banyak anggota Kongres yang mengecam agresi Trump ini? Ya, saya pikir ini bunuh diri politik buat pemerintahan Donald Trump ya, karena mereka ketika masyarakat Amerika sudah banyak yang menyuarakan aspirasi mereka agar Donald Trump tidak memperpanjang perang di wilayah Timur Tengah dengan Iran, karena memang tidak ada kepentingan secara langsung bagi negara Amerika terhadap perang di Iran, kecuali bahwa mereka sedang memperjuangkan kepentingan Israel. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump saat ini jelas itu merupakan bunuh diri politik. Tetapi sampai hari ke-54 ya perang yang terjadi di Timur Tengah, meskipun berbagai tekanan itu terus muncul di kalangan masyarakat Amerika, tetapi dalam setiap proses politik di Kongres itu rasanya kubu dari Partai Republik itu masih bisa untuk mempertahankan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Jadi memang luar biasa. Jadi meskipun masyarakat Amerika sudah sedemikian hebat menolak perang saat ini, tetapi nyatanya tidak ada satupun yang pada akhirnya secara legal gitu yang kemudian mencegah Donald Trump untuk tidak memperpanjang perang. Tapi kita tahu bahwa memang Amerika sendiri sedang menghadapi banyak tantangan di dalam negeri mereka, dan tentu saja kan sebetulnya dampak yang paling dirasakan dari perang ini jika berkepanjangan adalah dampak ekonomi. Bukan saja di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga di Amerika, bahkan di kita di Indonesia. Itu dampaknya bukan saja akan terasa, tetapi sudah terasa sejak bulan April ini. Salah satunya kenaikan harga BBM, itu sudah dirasakan di
banyak negara, bahkan di negara tetangga kita seperti Filipina, itu banyak sekali SPBU yang sudah tidak beroperasi karena tidak memiliki cadangan BBM yang akan dijual. Kita masih jauh lebih baik dibandingkan Filipina. Tetapi jika perang ini terus berlanjut, maka Amerika akan semakin mengalami kesulitan ekonomi di negara mereka sendiri, dan itu seharusnya menjadi momentum untuk kemudian masyarakat Amerika bergerak bersama-sama memakzulkan Donald Trump. Jadi persoalan yang terjadi saat ini sebetulnya kan dua negara agresor ini, dua imperialis ini, Amerika Serikat dan Israel, ini sedang dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang menurut saya fasis begitu ya. Yang menurut saya sangat imperialis, fasis, dan dia itu ultranasionalis. Mereka berdua ini ultranasionalis dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai ke tujuan-tujuan mereka. Nah, inilah yang kita lihat di Israel dan juga di Amerika Serikat. Selain di Amerika, kita juga tahu dinamika politik di dalam negeri Israel sendiri. Banyak sekali masyarakat Israel yang menuntut agar Benyamin Netanyahu itu diturunkan dari jabatannya. Tetapi sampai hari ini, kedua pemimpin kepala pemerintahan dan kepala negara Amerika dan juga di Israel ini masih terus dengan keinginannya untuk menghancurkan pemerintahan yang sah Republik Islam Iran, dan tujuan itu sampai hari ke-54 tidak berhasil. Jadi saya pikir kalau Amerika menyetujui, kalau Kongres Amerika sampai menyetujui proposal terkait dengan penambahan anggaran perang, maka ini adalah bunuh diri politik bagi Donald Trump dan juga bunuh diri ekonomi bagi pemerintah Amerika. Karena sebetulnya Amerika sendiri sedang menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi di dalam negeri mereka. Seperti itu jawaban saya. Baik, saya ke Pak Faisal kemudian. Pak Faisal, pernyataan Iran yang menilai bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam negosiasi dan sikap Washington yang kontradiktif, apakah ini sebetulnya mencerminkan di publik gitu ya bahwa deadlock diplomasi atau masih ada ruang kompromi sebetulnya? Ya, kalau kita lihat sebelum saya menjawab ke sana, memang dunia sebenarnya sudah harus sadar ketika tahun lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Oktober, Trump mengubah nama institusi dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Itu sebenarnya itu secara prinsip ada perubahan perspektif. Jadi yang tadinya sifatnya, ya walaupun Amerika tetap agresif intervensi, tapi dengan mengubah dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang, itu kan berarti sangat agresif. Dan itu dibuktikan di era kedua kepemimpinan Trump ini, mereka menculik Presiden Maduro, terus mengancam mengambil Greenland, terus sekarang menyerang Iran bersama Israel, yaitu menunjukkan ya bahwa Amerika di bawah Trump itu adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. Dan kalau melihat sikap ataupun yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trump, bahwa memang Amerika, artinya Iran sudah tidak lagi percaya kepada Amerika, itu sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi sebelum berangkat ke Islamabad 2 pekan lalu. Artinya kalaupun Iran membuka pintu negosiasi, itu sebenarnya mereka dari awal ya sudah tidak ada rasa percaya. Mereka cuma pengen melihat saja sejauh mana keseriusan Amerika. Ternyata ya di perundingan Islamabad tidak ada keseriusan. Ketika terjadi perundingan, Amerika melakukan operasi di Isfahan, itu untuk mencuri uranium yang dicurigai untuk mencuri 450 atau 460 kg uranium yang sudah diperkaya 60%. Ketika menjelang berakhirnya gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump, walaupun Iran tidak mengiyakan atau membantah, tapi menghormati karena Amerika tidak menyerang, tiba-tiba Trump menerapkan blokade laut sebagai bentuk protes atau untuk menekan Iran agar mencabut seleksi, kontrol sangat selektif terhadap Selat Hormuz. Jadi memang buat Iran sekarang itu adalah sangat naif kalau mereka masih percaya kepada Trump ataupun Amerika. Saya ke Pak Taufan. Pak Taufan, jika perundingan ini akan kembali digelar begitu ya, perundingan kedua, faktor apa yang sebetulnya paling menentukan keberhasilan atau kegagalannya? Mengingat Amerika Serikat itu kan masih ngotot saja terkait dengan program nuklir dan juga rudal Iran serta Selat Hormuz. Ada satu negara yang sebetulnya terlibat secara tidak langsung dalam proses perundingan itu, walaupun dia tidak muncul dan dia melalui jalur Iran ya, yaitu RRC, karena RRC memang memiliki kepentingan yang luar biasa besar agar perundingan damai ini bisa tercapai. Jadi kalau faktor-faktor yang kemudian bisa mempengaruhi berhasil atau gagalnya tentu kepada sikap Amerika. Kalau kita melihat Iran itu sebetulnya negara yang benar-benar tidak ingin perang. Iran itu negara yang diblokade, negara yang dikucilkan, negara yang diisolasi, tapi mereka tetap bisa membangun negaranya, membangun peradabannya, membangun ekonominya. Tentu semua orang akan sangat terkejut ketika
perang yang terjadi saat ini, bagaimana Iran bisa melakukan perlawanan yang luar biasa hebat hingga hari ke-54. Dan untuk kali pertama sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, ya baru kali ini Israel itu kemudian menerima hujan rudal yang luar biasa sampai 1 bulan lebih, itu baru kali ini. Sejak berdirinya Israel 1948 ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Iran yang kemudian sudah diisolasi, sudah diblokade dan lain sebagainya, ini masih bisa membangun sistem persenjataan, membangun militer yang luar biasa hebat dan bisa mengimbangi dua kekuatan militer terbesar dan paling kuat di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Nah, faktor-faktor apa? Saya pikir Iran dari awal perundingan Islamabad Talks yang pertama sudah menyampaikan banyak poin-poin yang mestinya bisa disepakati oleh Amerika. Nah, kalau misalkan nanti pengayaan uranium, moratorium pengayaan uranium itu bisa disepakati 5 tahun, saya pikir Iran tidak punya alasan untuk kemudian tidak menandatangani perjanjian damai. Kemudian yang kedua, tentu ada satu faktor lagi yang juga lagi diperjuangkan oleh Iran, adalah tentang dibukanya pembekuan aset-aset Iran di luar negeri. Jadi banyak sekali aset Iran di luar negeri yang tidak bisa diambil atau dicairkan karena dibekukan. Nah, ini kemudian yang menjadi poin yang juga sudah diperjuangkan Iran dalam perjanjian damai dengan Amerika Serikat di Islamabad, dan juga tentu saja Iran menuntut agar negara-negara yang terlibat dalam perang kali ini yang menyerang dia secara langsung, yaitu Israel, Amerika, dan juga negara-negara Timur Tengah yang menjadi pangkalan militer Amerika seperti Arab Saudi, kemudian Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab dan juga Qatar, itu juga membayar ganti rugi atas kerusakan yang diderita oleh Iran akibat serangan Israel dan Amerika sejak 54 hari yang lalu. Nah, inilah poin-poin yang sangat krusial yang kemudian mestinya bisa disepakati dalam Islamabad Talks kedua. Tetapi negara yang tidak terlibat secara langsung dalam hal ini, saya tidak tahu peran Rusia seberapa jauh dalam perundingan ini, tetapi RRC sangat jelas sekali dia sangat berharap dan komunikasi cukup intensif dengan pemerintah Iran agar mereka bisa mencapai kesepakatan damai. Karena memang jika perang ini berlanjut, maka situasi ekonomi dunia akan semakin sulit, dan tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di negara yang jauh seperti kita di Indonesia. Dampaknya sudah bisa kita rasakan hari ini, bagaimana harga BBM sudah sangat tinggi, padahal itu harga BBM sekarang sebagian masih dijual di harga di bawah harga pasar. Nah, nanti kalau misalkan bulan Mei ini BBM sudah dijual dengan harga pasar yang non subsidi, maka luar biasa penderitaan masyarakat, luar biasa dampak ekonomi globalnya semakin parah. Baik, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, jubir Kemenlu Iran menyatakan bahwa Iran itu belum memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana sebetulnya peran mediator ini seperti Pakistan dalam konflik ini? Apakah cukup kuat untuk menjembatani kepentingan dua negara besar ini? Saya kira Pakistan tidak kelihatan netral ya dalam sebagai mediator. Pertama, sampai sekarang pemerintah Pakistan tidak pernah secara terbuka mengutuk agresi dilakukan Amerika maupun Israel terhadap Iran. Itu membuat posisi Pakistan tidak netral. Yang kedua adalah ya Iran juga Pakistan tidak pernah mendesak atau mengecam blokade laut yang dilakukan Amerika terhadap kapal-kapal yang menuju pelabuhan atau keluar dari pelabuhan Iran di Selat Hormuz itu sendiri. Jadi memang walaupun Pakistan punya posisi tawar yang kuat, dia punya kekuatan nuklir, dia punya hubungan dekat dengan Iran maupun dengan Amerika. Dalam konteks Amerika, ya ketika perang terorisme sejak 2001, ketika memburu jaringan Al-Qaeda, Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, itu kan dia bersembunyi di antara pegunungan, di antara perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Disitulah bentuk kerjasama eratnya. Sedangkan dengan Iran, ini ada kesamaan karena 15-20%, 10-15%, saya lupa, sekitar 15% penduduk Pakistan itu adalah beraliran Islam Syiah, itu terutama di Karachi dengan Lahore. Tapi pada panggung politik ya memang kelihatan Pakistan ini yaitu tadi tidak pernah berani mengecam agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, dan juga tidak mengecam blokade laut yang ini. Nah, inilah yang membuat ya Iran sih memang selalu menghargai niat baik Pakistan sebagai mediator, itu yang disampaikan oleh Arakci. Nah, tapi ya itu tadi ketidaknetralan sikap Pakistan ini kelihatan karena kan Pakistan ini kan harus membayar utang dari cadangan devisa yang
yang diberikan oleh Uni Emirat Arab itu sekitar 3,5 miliar dolar, dan Arab Saudi masuk ke sana untuk menalangi itu, untuk masuk ke cadangan devisa untuk membantu Pakistan membayar utang cadangan devisa ke Uni Emirat Arab. Dan kita tahu Arab Saudi sudah diberitakan di Times of Israel atau New York Times, termasuk dari 4 negara bersama Bahrain, UEA, dan Kuwait, itu yang meminta Trump melanjutkan perang terhadap Iran. Karena bagi mereka ini, buat para pemimpin Arab Saudi, UEA, Bahrain ataupun Kuwait, Iran adalah ancaman nyata. Ya, walaupun yang diserang oleh Iran adalah pangkalan militer atau aset-aset milik Amerika, tapi bagi para pemimpin Arab, ya ternyata Iran, apa yang dilakukan Iran walaupun menyerang itu sedikit banyak mengganggu, bukan hanya sedikit banyak, memang mengganggu perekonomian mereka, ya. Menutup Selat Hormuz, mereka tidak bisa mengekspor minyak. Untuk UEA sebagai negara yang selama ini dikenal aman, dan para investor high tech, teknologi tinggi itu datang ke sana, terus juga turisme di sana, terutama di Dubai, itu juga sekarang sudah mengalami kerugian akibat perang antara Iran melawan Amerika dengan Israel. Baik, terima kasih atas analisanya Pak Faisal Assegaf dan juga Pak Taufan Mahdi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.